Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara lewat khotbah ini. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, khususnya yang saya bawa tentang pernikahan, yaitu menikahlah sampai kematian memisahkan. Saya tahu tidak mudah dalam pernikahan. Kenapa tidak mudah dalam pernikahan? Yang pertama, karena dalam pernikahan itu adalah perpaduan dua pribadi yang sangat segudang perbedaan dipersatukan. Maka itu pasti berantem, cekcok. Karena banyak sekali perbedaan laki dengan perempuan, banyak sekali. Sehingga perbedaan itu harusnya saling melengkapi, tetapi kenyataan saling gontok-gontokan, saling berantem. Itu yang saya lakukan ketika saya dalam kebodohan saya di awal-awal pernikahan saya. Dan saya terus belajar upgrade diri. Yang kedua, kenapa sulit pernikahan? Yang kedua, kurangnya teladan orang tua. Kurangnya model orang tua dalam pernikahan. Sehingga kita mengikuti pernikahan orang tua kita 80%. Sehingga ibu dan bapak yang kepingin anakmu bagus pernikahannya, maka harusnya tunjukkanlah pernikahanmu yang bagus. Saudara, baru semalam anak saya menikah dan saya sengaja bawa tema ini, ternyata mereka kurang fit pagi hari ini. Mungkin kepada sesi malam mereka akan ibadah. Saya rindu setiap saudara supaya saudara terus upgrade diri, belajar. Supaya jangan sampai nanti pernikahanmu kandas di tengah jalan. Bagi saudara yang sudah mengalami kegagalan, kehancuran, jangan menyerah. Tuhan punya cara untuk menolong saudara. Saya termasuk orang yang frustrasi dalam pernikahan. Saya termasuk orang yang sulit mempelajari wanita. Dengar bapak-bapak, tidak mudah engkau mempelajari wanita. Tidak mudah. Bahasa wanita dengan bahasa pria itu jauh beda. Jauh beda. Bahasa wanita itu dia bilang tidak, belum tentu artinya tidak. Saya sudah alami itu. Berkali-kali istriku saya bilang, kayak mana mak? Jadi gak kita nonton? Dia bilang tidak, tidak. Ya karena dia bilang tidak, aku pergilah ke kedai kopi. Pulang-pulang aku ke rumah, disalibkannya aku. Karena bagi wanita tidak bukan artinya tidak bagi kalian. Bagi wanita artinya tidak, bujuk aku, rayu aku, sabar kau, lakukan sesuatu, berjuanglah. Berapa waktu kemudian saya ajak juga hal yang sama. Bagaimana ma? Jadi gak kita beli baju barumu? Dia bilang enggak jadi. Di otakku sudah terekam. Bagi wanita kata tidak jadi bukan tidak artinya. Apalagi lagi ngambek ya, lagi gak enakan ya. Tidak, gak jadi. Jadi kita makan. Enggak. Jadi beli bajumu? Tidak. Jelas loh, tidak. T-I-D-A-K, tidak. Bahkan diulangannya 3 kali. Tapi setelah itu, ternyata bagi dia adalah bujuk aku, rayu aku. Waktu yang berikutnya dia bilang tidak, mulai sampai sekarang pun kalau dia bilang, enggak jadi kita pergi. Di otakku, bujuk aku, rayu aku, berjuanglah, sabarlah, lakukan sesuatu. Setelah aku lakukan mencuci piring, menyapu rumah, 15 menit lagi kutanya, bagaimana ma? Jadi beli bajumu? Jadi. Nah saudara, jadi kalau aku ikutilah kata mulut istriku bilang tidak, dan aku pergi keluar, maka yang ada perkelahian. Egois kau. Saya pulang-pulang gitu langsung, egois. Laki-laki egois. Loh, mama kan bilang tidak. Saudara, belum lagi kutanya, kenapa kau diam-diam? Apa masalahnya? Dia suruh saya harusnya tahu sendiri. Inilah wanita, cobalah. Dia lagi nggak enak moodnya, kita tanya, apa masalahnya? Dia jawab, harusnya kau tahu sendiri apa masalahnya. Berdoalah kita, ya Tuhan Yesus, tolonglah aku. Ini makhluk halus dari mana? Disuruhnya aku harus tahu apa yang tidak diucapkannya. Dia yang sebelah itu, ketawa belum tentu gembira itu.
Itulah wanita. Ketawa belum tentu gembira. Saya pernah istri saya ketawa. Kenapa? Mati kau katanya, cobalah. Kupikir dia ketawa karena berbahagia lihat aku. Ternyata ketawa dia menyuruh aku cepat mati. Aku pikir Tuhan ini makhluk apa yang kunikah ini. Yang belum menikah ini ya mungkin kau belum tahu seberapa berat penderitaanmu nanti masuk pernikahan. Yalah bapak-bapak yang sebelah itu. Udah payah senyum, udah payah ketawa. Itulah contoh penderitaan. Saya mau katakan sama saudara, kita belajar. Seberat apapun pernikahanmu, Alkitab katakan Matius 19 ayat 5 sampai 6, sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian. Tidak pernah mengizinkan perceraian. Saudara, itu prinsip Alkitab yang kuat yang kita pegang. Bagi engkau anak muda, ketika engkau menikah, pegang ini. Pernikahan Kristen itu sekali sampai kematian. Maka ketika engkau memilih seorang perempuan jadi pacarmu, itu adalah calon ibu anak-anakmu. Sampai kau mati. Jangan main-main dalam pacaran. Pacaranlah yang serius menuju pernikahan. Karena banyak orang pacaran menghabiskan waktu 5 tahun gak jadi. Ada lagi yang 10 tahun tapi gak jadi. Sampai laki-laki itu giginya tinggal 2 aku lihat, gak jadi-jadi. Gak usah, menikahlah, pacaranlah yang serius menuju pernikahan. Bilang sebelahnya, cari yang serius, bilang sebelahnya. Cari yang serius, jangan cari yang main-main. Jangan cari yang mau berkata, coba-cobalah mana cocok atau tidak cocok. Ya kalau coba-coba, jangan pacaran dulu. Bilang sama dia, PDKT dong namanya. PDKT kan gak pacaran, itu boleh. Tapi kalau pacaran, cari yang serius. Di gereja ini kalau kau berani bilang ini laki-laki adalah pacarku, maka di gereja ini artinya ini calon suamiku, ini calon ayah anak-anakku. Tidak ada orang ini yang kurestui pacaran kalau hanya pacaran main-main. Setiap yang bawa cowok kemari yang duduk sebelah-sebelahan, udah kulihat itu, oh, ini calon suaminya, ini calon istrinya. Ya itu. Saudara setuju mau mencari yang serius? Atau saudara suka cari cowok yang main-main samamu? Semua cari yang serius. Ingat saudara, pernikahan Kristen itu tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk pengadilan. Tidak boleh. Itu prinsip Alkitab. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh. Sama-sama dikatakan apa yang dipersatukan, telah dipersatukan Allah, 1, 2 ya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pegang itu. Bagi saudara yang berkata, Pak aku pernah gagal dan aku udah bercerai. Belajarlah dari kegagalan itu. Paling tidak anak-anakmu nanti gak bercerai. Dirimu udah bercerai, paling tidak anakmu, cucumu. Jangan meneruskan kebodohan itu loh. Jangan meneruskan. Ya, hidup ini gak ada yang sempurna. Buatlah itu semua pembelajaran. Banyak teman-teman YouTubeku berkata, Pak kalau aku sudah bercerai, bolehkah aku menikah lagi? Boleh, tapi dengan catatan berdoalah buat kematian suamimu. Hanya karena kematian dia boleh menikah lagi. Berdoa, artinya hati-hati, be careful.
Maka Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Sama kita baca, 1, 2 ya. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, pilar daripada pernikahan berkeluarga itu 3. Yang pertama adalah dikatakan hikmat. Katakan hikmat. Yang kedua katakan pengetahuan. Yang ketiga pengertian. Ini penting dalam membangun kekuatan pernikahan, hikmat. Maka 1 Petrus 3 ayat 7. Hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Itu 1 Petrus 3 ayat 7. Hai suami, hiduplah, dikatakan bijaksana. Demikian juga, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Suami yang tidak bijaksana pasti frustrasi menikah. Suami harus bijaksana. Bagaimana caranya? Saya dapatkan di Amsal, seorang suami yang banyak berdoa, dia bijaksana menghadapi istrinya. Itu yang saya lakukan. Hikmat adalah dari Tuhan. Hikmat adalah dari persekutuan dengan Tuhan. Hikmat itu membuat yang sulit menjadi mudah. Membuat yang rumit menjadi sederhana. Saya dulu berpikir rumit kali pernikahan ini. Tetapi setelah saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Saya menjadi suami yang bijaksana walaupun belum sempurna. Sehingga saya tahu bagaimana menenangkan emosi istriku kalau dia tiba-tiba merepet, marah, ngomel, rewel. Ini perempuan kan makhluk perasaan, makhluk hormonal, hormonmu kayak roller coaster, turun naik. Makhluk emosional, tiba-tiba zuak, marah. Habis marah tiba-tiba diam. Itulah kalian tuh memang aneh kalian, saya nggak tahu lah kenapa kalian begitu. Tiba-tiba tiba-tiba nanti patung. Kita bingung-bingung mau dekat atau tidak, mau dekat atau tidak. Kalau istriku lagi diam begitu, aku juga berdoa, ya Allah, ya Tuhan, tolonglah. Pergugui hamba-Mu nasi maroham. Kayak mana? Mau bilang A, mau bilang B. Belum lagi kalau kita pulang, dia tanya, dari mana? Ngomong. Disuruh kita ngomong makin marah. Kita diam, marah. Diam, marah, ngomong marah. Coba. Bingung gak menghadapi manusia kayak gitu coba? Bisa gak kalian menghadapi seperti itu? Bisa? Ayo ngomong kita. Aku dari sini. Kenapa dari situ? Kita gak ngomonglah. Ya. Pas kita kadang-kadang diam aja. Ini ngomong atau tidak ngomong ya? Yang sependeritaan dengan aku katakan amin. Yang sependeritaan dengan aku katakan amin. Ya jujurlah, memang kita harus belajar. Perempuan itu ngomong dia bahasa perasaannya lebih banyak. Bukan bahasa logika itu loh. Sehingga apa yang dia ngomongkan itu perasaannya itu lebih banyak. Kalau kita kan ngomong kan cari solusi. Kalau orang itu ngomong kan bagi masalah. Ini masalahnya, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Ya Tuhan satu-satulah, jangan banyak kali saudara. Hikmat, perlu hikmat menghadapi pernikahan. Suami yang sayang Tuhan Yesus, sayang istri. Kalau ada bilang di sini suami-suami berkata sayang Tuhan Yesus, tapi kau benci istrimu, kau pendusta. Istri yang sayang Tuhan, sayang suami. Walaupun tukang ngorok, tukang ngences, suka lupa. Ingat ya, laki-laki itu lebih cepat pikun daripada perempuan. Makanya suamimu coba lihat, apapun ditanya, mana payung itu? Lupa. Mana kunci? Lupa. Tanya semua, istriku kayak gitu. Tanya sama aku, di mana tadi papa letakkan kunci mobil? Di mana ya? Lupa terus. Lalap lupa. Satu waktu dia pergi ke salon.
Pulang dari salon, dia tanya ke saya, apa yang berubah? Apa yang berubah? Apa yang berubah? Oh Tuhan, kalau udah kayak gitu aku stres sekali. Oh Tuhan tolong. Oh Tuhan tolong. Tuhan tolong aku Tuhan. Ku tebak-tebak lah. Ku tebak-tebak, oh alis matamu ya. Salah katanya coba. Wanita itu kan makhluk yang suka dipuji. Lihat perempuan kalau dipuji, jalannya kayak bebek, goyang-goyang rambutnya. Wah, nggak ada di sini perempuan yang nggak suka dipuji. Itu kebutuhan kalian. Cowok-cowok sering puji. Perempuan yang haus pujian ini. Lihat, dia haus pujian, tapi nggak muji orang. Coba lah itu dong. Perempuan ini aneh saya lihat. Dia sendiri haus pujian. Tapi dia malas memuji orang. Kalau ada nanti orang lewat agak cantik, agak langsing, bukan dipuji digosipnya. Itu. Ya, perempuan ini ya, kita laki-laki ngomong kan hanya pakai mulut kan. Kalau orang ini gini-gini, istriku kadang-kadang cubitnya, langsung ada bahasa dari bawah. Oh iya, oke. Oh jadi begini bang, begini pak. Langsung berubah. Awalnya aku bilang, jadi mau beli itu. Penyuci mobil. Oh, jadi kita perlu cek lagi bang, barang itu kayak mana. Padahal maksudnya bilang tidak jadi, karena udah ada Perempuan itu bahasanya nggak hanya dari mulut loh. Mulutnya mungkin gini. Oh bisa. Mata lagi. Harus hafal kalian bahasa-bahasa itu loh. Di mana belajar itu? Aku udah belajar itu. Bahasa bibir. Bahasa tangan lagi. Gini, kalau kayak gini masih lumayan. Kadang gini. Kita ngomong sama orang. Iya, jadi begini Pak ya, begini. Yang kawan ngomong bingung. Kok berubah Bapak ini sekejap? Dia nggak tahu di bawah udah main tangan. Ini belum mempan kaki. Oh jadi batal Pak, nggak jadi. Oh kayak gitu ya Pak. Tadi kan Bapak bilang jadi. Nggak jadi, sekarang tidak jadi. Saudara, sulit. Jujur aja sulit. Tapi suami yang terus berdoa, dia bijaksana menghadapi istrinya. Suami yang sayang Tuhan, sayang istrinya. Saya akan memilih seorang istri saya dibandingkan 1000 wanita cantik. Saya nggak peduli perasaan mereka. Kalau istriku bilang tidak, itu artinya tidak. Untuk hal-hal tertentu yang kami sepakati. Daripada 1000 wanita berkata ya, saya lebih jaga perasaan istri saya. Misalnya ibu-ibu bilang, Pak pendeta, Pak gembala, antarlah pulang dulu sebentar, udah malam. Istriku bilang, tidak di WA. Maka kau bilang, tidak. Karena enggak, aku lebih menjaga perasaan istriku dari perasaan semua wanita-wanita yang kulihat ini. Sorry. Setujunya kalian, suami kalian lebih menjaga perasaanmu daripada menjaga perasaan si Susi, si Alia, si Vivi. Lebih bagus menjaga perasaanmu si Tiur, Lam Tiur. Saudara, perlu hikmat, perlu pengetahuan, upgrade diri, terus upgrade diri. Baca buku tentang pernikahan. Menikah gampang semalam itu, 1 hari selesai. Tapi mereka akan bersama 50 tahun coy. 50 tahun. Pesta itu 1 hari semalam, pagi sampai malam. Tapi mereka akan bersama 50 tahun. Bayangkan 50 tahun. Yang di sebelahmu itu aja, baru duduk 2 jam, udah kesal kau. Oh Tuhan, bawa kali napas kau ini pindah kau. Betul lah. Baru 2 jam. Atau badan entah apalah. Atau gak senang kau gayanya atau apa. Ini 50 tahun.
Makanya dua menjadi satu itu, waduh dalam itu artinya. Satu daging, satu perasaan, satu tujuan, satu keuangan, satu visi. Makanya suami yang menyakiti istri, menyakiti dirinya sendiri. Kalau aku menyakiti istriku, aku menyakiti diriku. Kalau aku mempermalukan istriku, aku mempermalukan diriku. Kalau aku memukul dia, aku memukul diriku sendiri. Bodoh seorang memukul kepalanya sendiri. Makanya saya tidak mau bentak istriku. Itu janjiku sebelum Yesus datang. Sudah kulakukan bertahun-tahun. Itu janjiku, tidak mau aku bentak. Masalah dia mau marah ke aku, urusannya itu ke Tuhan. Urusanku sama Tuhan, aku gak pernah bentak yang kau titipkan ini kepadaku. Akan kupelihara, akan kukasihi, akan kumandikan dengan kata-kata pujian, kata-kata motivasi, kata-kata yang mendukung dia. Saudara, kenapa pernikahan banyak hancur? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pernikahan hancur karena tidak mengenal Allah. Suami hancur karena tidak mengenal Allah. Istri hancur karena tidak mengenal Allah. Saya percaya istri yang mengenal Allah, suami yang mengenal Allah akan kuat saat badai. Betul pernikahan itu akan ada yang namanya benturan. Tetapi kalau engkau mengenal Allah, engkau akan kuat. Masih ingatkah saudara ada dua perumpamaan, rumah dibangun di atas batu, rumah dibangun di atas pasir. Pernikahan dibangun di atas batu artinya dibangun di atas kasih Kristus. Bertahan saat ada badai. Rumah yang dibangun di atas pasir, yaitu pernikahan yang dibangun karena cinta, apalagi nafsu. Perhatikan anak muda. Kalau kau menikah karena nafsu, pernikahanmu bisa gak sampai setahun. Hitungan bulan bisa bubar. Kalau pernikahanmu karena nafsu, karena kau melihat dia cantik, karena kau melihat dia kaya, karena kau melihat dia ganteng, pernikahanmu gak sampai setahun. Bisa terjadi. Itu yang disebut rumah dibangun di atas pasir. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yaitu pernikahan yang dibangun karena kecantikan, karena kekayaan, karena keterkenalan, karena kelangsingan tubuhnya. Oh enggak, no. Ingat ketika engkau menikah, kau tidak menikahi kegantengannya. Kau tidak menikahi kecantikannya. Dengar laki-laki yang tergila-gila dengan kecantikan. Kupastikan engkau tidak akan pernah menikah dengan kecantikannya. Engkau akan menikah dengan karakternya. Engkau akan menikah dengan sifatnya. Makanya saat pacaran aja dia sudah bentak engkau, putuskan. Jangan terus. Siapa dia? Engkau tidak sedang menyerahkan dirimu untuk dibantai seorang laki-laki. Kau membutuhkan seorang laki-laki takut Tuhan. Kau membutuhkan laki-laki yang sayang samamu. Kau membutuhkan laki-laki yang mengantarmu ketika engkau sakit. Mengkusukmu ketika engkau sakit. Bagi aku, mengkusuk istriku ketika dia sakit sama itu dengan khotbah di sini. Tidak lebih hebat khotbahku dengan aku mengkusuk dia. Bagiku itu pelayanan. Tolong Pak, kusuk. Kupikir 5 menit siap, udah pegal juga. Yang ini lagi belakang. Oh iya. Dalam hatiku ya, kenapa nggak dipanggil tukang kusuk? Nah, kusuk. Betis lagi, tambah lagi, betis. Ya itu betis lagi. Udah mau kutanya, berapa lamakah penderitaan ini? Udah aku mau berdoa kayak Tuhan Yesus, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Udah sampai ke betis. Telapak kaki, cucuk. Ya, aku puntur aja dan selesai. Tapi bagiku itu adalah melayani Tuhan. Dulu aku mengeluh mengkusuk dia. Sekarang itu kasih karunia. Satu kehormatan kalau aku bisa mengkusuk istriku yang masih hidup bersama dengan aku. Dengar. Ya, cari laki-laki, wanita yang mau mengasihimu, cari cowok yang mau mengasihimu. Engkau tidak pernah menikah dengan tampan, dengan ganteng, dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan. No. Engkau akan menikah dengan karakter dia. Takut Tuhan atau tidak. Setia atau tidak. Penyayang atau tidak. Engkau akan menikahi sifat-sifat kepribadiannya. Makanya saya katakan sebelum engkau menikah. Lihat dia ketika marah. Ketika marah nampak aslinya. Jangan hanya mau enak-enak main pakai topeng drama-drama sehingga kau tidak kenal siapa dia.
Mengenal orang, lihat saat marah, itu asli nampak. Berarti masih ada belum beres. Kalau saya marah tidak terkendali ke istri saya, itu tandanya luka batinku masih banyak. Orang yang luka batinnya sudah beres, ciri-cirinya adalah kata Alkitab. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Maka apapun masalahnya dia bisa bicarakan baik-baik. Apapun masalahnya, katakan apapun masalahku, 1, 2 ya. Baguguhamu nai pudi. Apapun masalahku, aku bicarakan baik-baik. Karena hatiku sudah baik. Hatiku sudah pulih. Itu ciri orang yang pulih hatinya. Kalau sudah pulih hatimu, apapun yang kau hadapi, engkau bisa sampaikan dengan baik-baik. 1 Timotius 6 ayat 1 Timotius 5 ayat 8. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak, next PowerPoint-nya 1, 2 ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tidak memelihara keluarga adalah buruk di mata Tuhan. Untuk apa aku gereja ini bagus kutata, tetapi rumahku gak kutata dengan baik. Makanya saya katakan cari cowok yang sudah bisa menata emosinya. Bagaimana engkau cewek akan ditolong seorang cowok yang gak bisa menguasai emosinya? Coba. Kira-kira begini. Kalau emosiku aja belum bisa kukendalikan, kayak manalah aku menenangkan emosi istriku? Bagaimana aku menenangkan emosi anak-anakku? Makanya kalau kau jumpa cowok yang tidak bisanya kalian storykan kok begini, nggak apa-apa. Supaya sampai kepada perempuan-perempuan yang cantik tapi on. Saudara dengar. Karena banyak perempuan cantik tapi nggak, yang dipikirnya cowok ganteng itu aja. Kalau seorang cowok tidak bisa mengendalikan emosinya, kayak mana dia mengendalikan emosi ceweknya? Betul? Paham ya? Ngerti ya? Dia aja nggak bisa menguasai amarahnya. Kayak mana dia menenangkan amarah orang lain? Aku bersyukur diberi Tuhan kekuatan menguasai emosiku. Kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika istriku lagi emosi tidak stabil, aku tolong dia untuk stabil. Aku tolong anak-anakku untuk stabil. Saudara, bagaimana cara merawat pernikahan? Kita lihat yang pertama. Belajar mengekspresikan cinta kepada pasangan. Laki-laki biasanya sukanya sentuhan. Makanya kalau dengar istri-istri, kalau suamimu, ini istri ya, bukan cowok ya, bukan pacaran. Kalau suamimu marah-marah, oh gimana ini? Kau mendekat sama dia, dekat dia. Langsung kau peluk dia. Kau peluk dia, sabar Pak, sabar Hasian. Sabar Hoda, sabar. Atau maafkan aku Hasian, maafkan. Laki-laki itu kok digitukan langsung emosinya. Bukan gitu Ma, bukan gitu masalahnya Ma. Udahlah. Nah, itulah. Ya, adanya perempuan, suaminya lagi marah-marah. Datang istrinya. Pak, katanya betul. Karena dia ingin minta tinju, betul nggak saudara? Jangan, ada nggak suami tinju istri? Ada. Karena suaminya lagi marah. Dia pun ikut marah. Dia mendekat lagi. Pak, selesai. Baru dia awan-awan. Suamimu lagi marah. Tolong emosi dia. Dekat dia. Bawa teh manis dingin. Jangan teh manis panas. Makin panas. Teh manis dingin. Minum dulu kau Hasian. My darling. Drinking. Ngalu aja, udah capek kau, ngalu aja. Minum. Minum dia sikit. Minum dia, reda dia. Maafkan mama ya, sorry ya. Aku tanya bapak-bapak,
Bapak-bapak, katakan, oi, bapak-bapak. Kalau engkau lagi marah begitu, istrimu memberi kau teh manis, atau memelukmu dan berkata, sabar Pak, sabar. Kira-kira emosimu naik atau turun? Lihat tuh. Ini pula ya udah ngamuk suamimu, kau lawan lagi, ya apa? Oh, pernah lo kami sama istri begitu. Apa? Kami pernah sama-sama jumpa di bahu. Oh Tuhan Yesus. Masa-masa kebodohanku itu 10 tahun yang lalu. Apa? Hebat kau. Kau hebat rupanya. Iya Tuhan. Udah kayak preman sambu kami dua. Pernah lagi sampai kayak gini. Dia juga. Wow. Wih. Aduh Tuhan Yesus. Anakku si Hani sama si Jamie. Kok ketawa kalian, menderita itu. Itu bukan melawak aku itu. Si Jamie sama si Hani. Sedih loh. Akhirnya ada yang ku tahu, anaknya pisah-pisahan papa mamanya. Anaknya sama opungnya. Kasihan loh, ada anak yang dibesarkan opung. Kasihan, mungkin ada di ruangan ini. Ampunilah papa mamamu itu. Ada anak yang akhirnya seminggu di rumah mamanya, seminggu di rumah papanya. Ada lagi yang ku tahu, hari Jumat sama mamanya, hari Sabtu Minggu sama papanya. Ampun, otak anaknya kayak mana? Kebahagiaan anak itu adalah kebahagiaan papa mamanya. Itulah kebahagiaan anak. Bukan karena banyak uang, bukan karena hebat yang diberi, tapi melihat papa mama rukun damai, itulah kebahagiaan anak. Enggak tergantikan dengan uang, dengan Bali, Hollywood. Tidak. Kebahagiaan anak adalah ketika melihat papa mama rukun damai. Dia akan berkata, ini sorgaku. Dia selalu ingin pulang ke rumah karena rumahnya sorga. Sentuhan. Laki-laki pada umumnya bahasa kasihnya sentuhan. Ada bahasa kasihnya pelayanan. Istriku pelayanan. Kalau saya sentuhan. Kalau aku udah mulai agak marah. Digini-ginikannya ya sabar ya Pak ya sabar. Itu emosiku langsung cium. Apalagi ciumnya. Oh iya cium. Selesai. Gak usah teruskan lagi ya. Nanti praktek ya. Kalau semana tahu besok-besok suami muritik. Marah gak terkendali. Langsung kau dekati dia dengan pelukan. Sabar ya. Papa Daniel, sabar kau Pak Daniel, sabar kau Pak Daniel. Lihat Papa Daniel itu. Istriku bahasa kasihnya apa? Pelayanan. Pelayanan itu bagaimana? Istriku itu kalau melihat saya melayani, misalnya lah ada lampu cepat ku ganti, dia akan senang. Piring cepat ku cuci, dia senang. Maka kalau dia marah, maka saya buat bahasa kasihnya. Saya nyapu, saya nyuci piring. Dan sampai hari ini saya nyuci itu 3 kali sehari. Saya gak masalah nyuci piring, bagi saya itu pelayanan. Nyuci piring, nyapu rumah, bagi saya itu sama dengan khotbah. Gak lebih hebat khotbah dengan cuci piring itu. Saya senang hati dan istriku senang. Dan dia juga nyuci, dia juga nyapu, bukan dia tenang-tenang. Cuma kadang dia sibuk juga, sehingga ada kerjasama. Kan ada suami yang gak mau nyapu, gak mau ngepel. Bos, anak nih raja guguk. Contoh aja. Apalagi orang Batak kan, anak nih raja. Menikah dengan buru nih raja. Ih bayangkanlah. Anak nih raja, menikah dengan buru nih raja. Haleluya. Dia hamba melayani. Ya, belum lagi waktu kau punya bayi. Baru umur 6 bulan. Itu bisa nangisnya jam 1 pagi, bangunnya jam 2 pagi. Pernah aku sama si Jamie, kok jam segini lah kau bangun, Jem. Bapakmu besok kerja, tahu diri lah. Dia enggak, oh Tuhan Yesus. Itu kasih karunia, kita harus ikut bangun menemani dia juga. Dan kami belajar ganti-gantian bangun. Melayani, kata-kata, ada orang yang bahasa kasihnya kata-kata. Afirmasi, pujian, akui, apalagi perempuan, dengar suami-suami. Suami-suami, katakan oi. Suami-suami.
makan bonbon Hexos itu agar agak lancar sedikit. Kalau engkau sering memuji istrimu, itu adalah bahasa kasih bagi mereka pada umumnya. Kata-kata dan didengarkan. Istrimu itu suka menyimpan cerita. Jadilah kau telinga yang mau mendengar. Sehingga dia ketika ada masalah, dia cerita samamu. Dan kalau dia cerita samamu, dia tidak lagi menjadi marah berlebih-lebihan. Kata-kata, ada orang yang suka dengan kata-kata. Diakui dengan pujian. Ada orang quality time. Ada orang pemberian. Quality time. Ini yang saya lakukan akhir-akhir ini dalam usia saya yang makin bertambah. Saya kalau bersama dengan keluarga selalu saya bilang ayo doa bersama. Satu. Yang kedua selalu saya katakan ayo kita ngomong bersama. Handphone di tengah-tengah. Ngomong lihat istri. Ngomong lihat suami. Ngomong lihat perasaan anak-anak. Saya pernah mengalami itu sama si Jamie ketika dia masih kecil. Bagaimana perasaanmu? Rupanya dia nyimpan ketika kami berantem. Dia simpan dan dia berkata, bisa enggak kalian enggak berantem lagi papa mama? Sejak itu saya tidak mau berantem sama istriku. Karena ternyata anakku tekanan mental. Ternyata anakku terluka, tersakitin, takut, trauma. Makanya ada anak gadis gak mau menikah karena dia trauma melihat papanya yang selingkuh. Melihat papanya yang menyakiti hati mamanya. Sehingga ada banyak anak gadis sekarang tidak mau menikah. Bahkan bisa menjadi lesbian. Homo. Kenapa? Karena dia trauma punya laki-laki. Dia melihat papanya selingkuh. Dia melihat papanya menyakiti mamanya. Ini bahaya. Dengar, jangan jadi egois. Saya mengasihi anak saya. Saya tahu. Saya pun gak sempurna, tapi saya bertekad sampai Yesus datang. Tidak boleh ada bertengkar di rumahku. Tidak boleh ada suara kuat-kuat. Ini yang sedang saya terus bangun dan perjuangkan. Sehingga kalau ngomong HP di tengah, nanya apa kabarmu? Apa kabarmu? Gimana perasaanmu? Are you okay? Jangan pikir kalau suami istri satu tempat tidur udah tahu hati istrinya. No. Perlu ngomong, tanya, gimana perasaanmu ma, gimana perasaanmu pa, bagaimana perasaanmu anakku Hani dan Jamie, tambah lagi anakku yang baru si Salomo Tobing, itu anak bagiku. Menantu itu anak bagi orang tua, bagi mertua menantu itu anak, bagi menantu mertua itu orang tua, gak boleh dibedakan. Sejak semalam saya udah bilang, tidak boleh kau bedakan. Sama perlakuanku kepada si Jamie dan kepadamu. Karena engkau anak yang diberikan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, itu waktu bersama pemberian. Ada juga istri yang suka dikasih hadiah. Makanya suami-suami kalau pulang dari mana-mana belikan martabak. Belikan sedikit kue. Belikan sesuatu yang menyenangkan hati dia. Berikutnya mempraktekkan kata saling dengan perpasangan. Pertama, saling mengampuni. Ingat Efesus 4 ayat 23. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2, aku disadarkan Tuhan bahwa kita menikah dengan orang yang banyak kesalahannya. Ingat, yang sebelahmu itu adalah orang yang banyak kesalahannya yang sebelahmu itu. Diriku pun banyak kesalahannya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Artinya apa? Banyak kesalahan pasanganmu itu. Apalagi setelah menikah, nanti akan kau lihat semua. Kalau pacaran, drama-drama, topeng. Yang kau lihat 20%. Gak usah lah jauh-jauh waktu PDKT pacaran minum Coca-Cola pipetnya gak sampai. Nanti ada nanti keringat pakai apa? Aslinya di rumah mandaritunya. Yang sebelahnya itu banyak dramanya. Maka saya katakan sama saudara, yang istri saya itu banyak kesalahannya. Anakku banyak kesalahannya, aku pun banyak kesalahannya. Saudara pun Roma 3:23 orang berdosa, saya pun orang berdosa. Sehingga ketika ada kesalahan saling mengampuni. Aku percaya tidak ada perceraian Kristen
kalau saling mengampuni. Setuju? Setuju? Tidak akan ada perceraian kalau saling mengampuni. Dan tidak perlu pengadilan untuk mengadili mereka. Karena cukup saling mengampuni. Pesanku sama saudara, saling mengampunilah kalian. Istri ampuni suamimu, suami ampuni istrimu. Ampuni mertuamu, ampuni menantumu. Yang berikutnya, saling menghormati. Di dalam pernikahan itu ada kata saling menghormati. Hargai istrimu, hormati suamimu. Istri-istri jangan permalukan suamimu depan orang. Jangan bentak. Aku bilang sama istriku, paling sakit sama aku kalau kau bentak saya. Karena itu hargaku kau injak. Saya terus terang sama istri saya, sama anak-anak saya. Aku tidak butuh uang kalian yang banyak. Setiap orang butuh dihormati. Setiap orang bisa salah, tapi jangan injak. Saya bisa salah, tapi saya jangan diinjak, jangan saya dipermalukan. Apalagi laki-laki, istri-istri dengar, apalagi suamimu itu. Dialah pria yang sama kayak saya, diciptakan Tuhan. Kebutuhan pertama, dihormati. Dihormati. Sehingga istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus rela mati kepada jemaat, demikianlah suami rela mati kepada istri. Aku bilang sama istriku, aku mau rela mati untukmu. Aku mau memberikan ginjalku, hatiku, nyawaku untuk melindungimu. Itu janjiku di hadapan Tuhan. Seorang suami itu protektor, proteksi istri, melindungi istri. Dia juga menjadi penyedia bagi istrinya. Aku berdoa setiap saudara, saling menghormati. Dengar istri-istri, ya dengar anak-anak muda. Kalau kau lihat cewek itu cantik tapi sudah bentak-bentak dirimu. Jangan teruskan. Percayalah kau anakku laki-laki, menikah nanti kau direbusnya. Sempurna masak. Ibodu imana. Telan dia. Benar, kecantikan wanita bukan di rambut. Kecantikan wanita di hatimu yang damai, yang tentram. Hatimu yang lemah lembut, itu kata Alkitab, itu mahkota wanita. Kalian aja yang banyak salah fokus. Rambut ini yang banyak kalian urus, yang harus diurus kurang diurus. Yang gak perlu terlalu banyak diurus, banyak kali kau urus ini. Alkitab bilang urus hatimu. Hatimu itulah mahkota. Gak salah ke salon. Di sini ada persalon. Gak salah, silakan cantik. Tapi lebih percantik hatimu. Yang penuh damai, tentram, lemah lembut. Ya, hanya satu bilang amin, terima kasih. Ya, dengar ya, cewek-cewek ya. Kalau masih kau bentak cowokmu itu, udah dengarnya kok Benny, siap-siap lah kau diputuskan. Rasakan. Betul. Masih pacaran kok masih ceweknya udah berani kok bentak dia. Bentaknya ngetong tanggung. Dari mana kau? Matanya gitu. Hah? Si cowoknya. Bisa ku bayangkan. Pernikahannya pasti mengerikan. Saling menghormati. Bagaimana saling menghormati? Tidak mempermalukan pasangan di depan orang. Sikit lagi deh ya. Tidak mempermalukan pasangan di depan orang. Jangan permalukan. Berikutnya bang, lanjut. Lanjut, next. Tidak mempermalukan pasangan di depan orang. Jangan pernah istrimu kau permalukan di depan anak-anak. Jangan ceritakan kelemahan suamimu sama anakmu. Bodoh itu. Jangan menceritakan kelemahan istrimu sama anakmu. Itu tindakan bodoh. Suami yang merendahkan istrinya di depan anak-anak, anak-anaknya tidak hormat kepada mamanya. Kalau saya lah suami, ku rendahkan istriku, anak-anakku pun merendahkan dia. Kalau istriku merendahkan aku, anak-anakku pun merendahkan aku. Tabur tuai. Saya sudah banyak dapat kasus ini. Jangan di depan teman-temannya, jangan. Menghargai jerih lelah dari usaha pasangan. Udah capek naik Grab. Bawa penumpang pagi malam. Capek loh. Saya serius. Bawa Grab itu gak mudah. Perjuangan.
perjuangan. Pagi, siang, malam. Kemudian dikasih uang hanya 100.000. Hormati, hargai, terima kasih Papa. Cium, kasih makanan. Doakan, jangan bilang ini aja gak cukup sama aku. No, hormati, semangati dia. Tidak membandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan istrimu dengan istri orang lain. Rumput tetangga selalu lebih baik kita lihat, lebih hijau. Karena dari jauh, kalau masuk dekat kepada rumah tangga orang, ternyata lebih buruk daripada rumah tanggamu. Maksud saya, semua rumah tangga punya persoalan masing-masing. Jangan engkau merasa rumah tanggamu yang paling hancur. Rumah tangga orang lain banyak lebih hancur. Cuma bedanya apa? Enggak diceritakannya di Facebook. Pernahkah engkau melihat istri marah sama suami, dilampiaskan istrinya di Facebook? Suami gitu ya, bodat itu. Gak tahu untung suami kini. Lebih bagus mati dia pulang ke rumah bapak daripada ke rumah pelakor. Doaku Tuhan cepatlah dijemput. Kau masukkan ke Facebook. Ceritamu disimpan orang file itu. 20 tahun lagi diupload, cucumu melihat. Jangan pernah menceritakan masalah pribadi ke sosmed. Very stupid. Musuhmu itu nanti file. Cucumu nanti lahir kau sudah mati. Cucumu baca, upload lagi. Namanya sosmed. Tersimpan dan dia cerita kembali. Kalau engkau bertengkar dengan keluarga mertua atau dengan iparmu, edamu. Please, jangan lakukan tindakan bodoh cerita di sosmed. Ceritakan ke Tuhan Yesus. Tidak melakukan KDRT, jangan main pukul, jangan. Jangan pernah pukul. Kasihan aku lihat istri yang kadang dipukul suaminya. Physical abuse, verbal abuse. Saya banyak terima ibu-ibu dari pagi sampai malam mentalnya hancur. Suaminya mungkin NPD, Narcissistic Personality Disorder. Apa artinya? Gangguan kepribadian dengan ciri-ciri egois, ingin menang sendiri, dan tidak empati sama pasangannya. Manipulatif, mengeksploitasi, mengorbankan orang untuk dia. Dan selalu dia yang mau menang, gak pernah mau mengalah. Ingat anak-anakku, kalau kau pacaran melihat ciri-ciri NPD itu, jangan teruskan. Asal mau bertengkar dia yang mau menang. Dia gak mengerti perasaanmu. Disalibkan kau nanti lewat NPD-nya itu. Banyak orang yang sakit mental yang perlu harus ditolong. Aku berdoa setiap saudara, semoga engkau tidak menjumpa pasangan NPD. Narcissistic Personality Disorder. Udah ada di YouTube saya, saudara boleh pelajari itu. Nah saudara, berikutnya yang terakhir, saling setia. Katakan saling setia. Bilang sebelahnya, cari yang setia. Mungkin tanya samamu, di mana? Di GBI Pelita. Enggak jaminan ya, enggak jaminan. Ada juga yang penyakit mental juga masihan. Ada juga yang tidak setia. Tapi saya mau katakan cari yang setia. Ciri-cirinya apa Pak Pendeta? Tidak pernah bohong. Dia jujur samamu apa adanya. Di mana Bang? Aku lagi di simpang Ayahanda, persis dekat Royal Prima. Pas kan? Tapi kalau dia, ya sebentar lagi, udah dekat. Nah itulah, udah dekat. Dekat tiang listrik, dekat kamar mandi, dekat kompor gas. Itu pembohong itu. Harus tepat di mana dia ngaku. Orang yang setia itu tidak pernah berbohong. Saling membangun, saling menguatkan. Mental istriku bisa drop, mentalku bisa drop, mental anak-anak bisa drop. Keluarga itulah support system yang terbaik. Saling menguatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.